semua yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya, Mulika SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Micin sekaligus calon pengajar praktek Angkatan 10 Kabupaten Bunga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2 kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Untuk tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini yaitu calon pengajar praktek dapat mengaktualisasikan pemahamannya tentang elemen-elemen kerja, inquiry apresiatif dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Untuk pertanyaan pemantik yang ada di LMS yaitu yang pertama adalah bagaimana Anda dapat mendemonstrasikan apa yang telah Anda pahami, dan yang kedua bagaimana pemahaman Anda tentang kerja inquiry apresiatif dapat membantu Anda menggerakkan masyarakat sehingga terjadi transformasi praktek pendidikan di daerah Anda. Di sini saya akan membuat rencana prakarsa terkait transformasi pendidikan dengan menggunakan kanvas Bagja. Bagja sendiri yaitu B yang pertama adalah buat pertanyaan, A adalah ambil pelajaran, G adalah gali mimpi, C adalah serta rencana, dan yang A yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk rencana prakarsa perubahan terkait transfer pendidikan yang saya buat yaitu meningkatkan minat baca anak melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau disingkat dengan Gelipoja. Di sini nama program yang saya jadikan sebagai prakarsa perubahan adalah gerakan literasi pojok baca sekolah atau Gelipoja. Apa itu Gelipoja? Gelipoja merupakan salah satu program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan memanfaatkan sudut-sudut yang ada di sekolah yang dapat dijadikan tempat para murid membaca. Di sana disediakan buku-buku tentang pendidikan serta ilmu pengetahuan, serta karya murid yang dapat menambah keunikan dan keartistikan dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Manfaat pojok baca sendiri yaitu yang pertama, merangsang murid untuk lebih gemar membaca dan memiliki daya pikir yang baik. Kemudian yang kedua, mendekatkan buku pada murid sehingga murid lebih tertarik membaca, membantu perpustakaan sekolah dalam membudayakan rutinitas membaca. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi anak dalam hal ini murid akan informasi dan pengetahuan karena masih banyak dari anak dalam hal ini murid malas berkunjung ke perpustakaan karena terbatasnya pada saat jam-jam istirahat. Yang keempat, sarana untuk mempromosikan perpustakaan lewat koleksi yang ada di pojok baca. Dan yang kelima, membangun dan mendorong minat baca anak dalam hal ini murid untuk mengisi waktu luang dengan membaca. Istilah yang dikembangkan dari gerakan literasi pojok sekolah atau Gelipoja ini yaitu yang pertama adalah mandiri. Di sini diharapkan gerakan literasi pojok baca sekolah mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dipilih. Yang kedua adalah bernalar kritis, di mana gerakan literasi pojok baca sekolah ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Dan yang ketiga adalah kreatif, di mana gerakan literasi pojok baca sekolah ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan berdampak.
Untuk perumusan strategi pelaksanaan program sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui desain 5D cycle atau yang kita kenal dengan sebutan BAGJA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider. Berikut adalah kanvas BAGJA yang sudah saya buat. Dari prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi pojok baca sekolah. Pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pada tahapan ini yaitu membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Selain itu juga pada tahapan ini yaitu melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan baik yang berupa dukungan maupun urgensi. Untuk pertanyaan yang sudah saya buat yaitu yang pertama adalah mengapa kita perlu meningkatkan minat baca murid SMA Negeri 1 Mijen melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau yang disingkat GELI-BOCA. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat baca murid SMA Negeri 1 Mijen melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau GELI-BOCA sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian terkait dengan tindakan atau penyelidikan, yaitu yang pertama adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya meningkatkan minat baca murid SMA Negeri 1 Mijen melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau GELI-BOCA dan bagaimana program ini dapat berhasil. Kemudian tantangan yang kedua yaitu dengan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal menarik apa yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan keaktifan minat baca murid di SMA Negeri 1 Mijen melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau GELI-BOCA. Kemudian untuk tahapan yang kedua dari BAGJA yaitu ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini yaitu yang pertama adalah menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah menemukan inti positif setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Selain itu juga menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok, kecil maupun besar, survei individu, dan multi unsur. Untuk pertanyaan yang saya buat pada tahapan ambil pelajaran ini yaitu yang pertama, aktivitas apa yang dapat menarik minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau GELI-BOCA selama ini. Kemudian yang kedua, apa saja kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat baca murid kelas 10 sampai dengan kelas 12 melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau GELI-BOCA. Dan yang ketiga, apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi melalui pojok sekolah secara mandiri. Kemudian untuk tindakan atau penyelidikan, yaitu yang pertama, observasi kegiatan literasi yang selama ini sudah berjalan baik di perpustakaan dan di kelas. Dan yang kedua, memberikan pertanyaan secara terbuka kepada murid untuk menggali minat baca murid melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau GELI-BOCA. Kemudian tahapan yang ketiga dari BAGJA yaitu gali mimpi atau dream. Pada tahapan ini yaitu
menyusun deskripsi kolektif dalam mana inisiatif terwujud. Yang kedua, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Yang ketiga, gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang mumpuni dari masa lalu yang positif. Dan yang keempat, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur yang meliputi kapan, di mana, dan siapa saja. Untuk pertanyaan yang saya buat pada tahapan gali mimpi ini, yaitu yang pertama adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan yang terjadi ketika gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah sudah tercapai dan berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika mempunyai murid yang mempunyai minat baca tinggi atau literasi? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terwujudnya murid yang mandiri dan aktif literat? Dan yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan budaya literat mandiri melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah? Untuk tindakan atau penyelidikannya, yaitu yang pertama adalah mengajak murid, wali kelas, dan rekan guru untuk membuat daftar harapan, refleksi, dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah dilakukan. Yang kedua, memajang daftar harapan, refleksi, dan evaluasi yang sudah dibuat di kelas masing-masing untuk memotivasi murid dalam meningkatkan minat bacanya melalui daftar harapan gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Kemudian tahapan yang keempat dari Bagja yaitu jabarkan rencana atau desain. Pada tahapan ini, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah-langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Yang kedua, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Yang ketiga, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Dan yang keempat, menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Untuk pertanyaan yang saya buat pada tahapan jabarkan rencana atau desain ini, yaitu yang pertama adalah, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi pojok baca sekolah? Yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi pojok sekolah atau Geli Bocah sehingga murid mandiri dan aktif berliterasi? Yang ketiga, apa tindakan yang bisa mendukung usaha untuk meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah sehingga murid mandiri dan aktif berliterasi? Dan yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah ke depannya? Untuk tindakan atau penyelidikannya, yang pertama adalah mendiskusikan rancangan program Geli Bocah dengan wali kelas 10, 11, dan 12. Yang kedua, mengkoordinasikan rencana penempatan pojok baca sekolah. Yang ketiga, mendata buku yang ada di setiap pojok baca sekolah. Yang keempat, mengkoordinasikan rancangan jadwal pelaksanaan program gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah dengan kepala sekolah, wali kelas, dan rekan guru. Dan yang kelima, membuat catatan perkembangan dan evaluasi program gerakan literasi pojok baca sekolah. Kemudian untuk tahapan yang terakhir dari Bagja yaitu atur eksekusi atau deliver. Pada tahapan ini yaitu yang pertama adalah menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan konkret masa depan. Kemudian yang keempat, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, knowledge management, dan monef atau refleksi. Untuk pertanyaan yang saya buat pada tahapan ini yaitu yang pertama adalah siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana program Geli Bocah. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar program
Gerakan literasi pojok sekolah atau Gili Bocah dapat tetap berjalan dengan nyaman, menyenangkan, dan berkelanjutan. Dan yang keempat, kapan program Gili Bocah ini dimulai? Untuk tindakan atau penyelidikannya, yaitu yang pertama adalah penyusun tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah, wali kelas 10 sampai dengan kelas 12, dan tim pelaksana yang terdiri dari komite kelas. Yang kedua, membuat SK penugasan tim pemantau dan tim pelaksana. Yang ketiga, mengajak wali murid untuk turut serta memantau perkembangan minat baca anak. Dan yang keempat, menyusun jadwal pelaksanaan dalam 1 semester ini. Demikian tadi pemaparan demonstrasi kontekstual modul 2, kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.